Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mahmudah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDIT Al-Hasna, Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Koneksi antar materi kali ini menggunakan refleksi model 4P, yaitu yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang terakhir penerapan ke depan. Refleksi yang pertama adalah peristiwa. Pada modul 1.1, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul ini adalah ketika saya mengetahui bahwa peran guru itu tidak hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu pengetahuan, tapi juga berperan sebagai pendidik yang harus menuntun murid sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya. Selain itu, juga ketika saya mengetahui bahwa seorang guru harus menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Seorang guru juga harus menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Adapun momen yang menantang bagi saya saat mempelajari modul 1.1 ini adalah ketika melakukan aksi nyata bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Pada modul 1.2, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul ini adalah ketika saya mengetahui bahwa seorang guru hendaknya memiliki nilai-nilai positif agar mampu untuk bergerak dan menggerakkan lingkungan pendidikan, yaitu mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Ketika saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak seharusnya menjalankan peran sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimiliki. Adapun momen yang paling menantang bagi saya saat mempelajari modul 1.2 adalah ketika saya harus menjalankan peran sebagai CGP yang diharapkan mampu melakukan aksi nyata di lingkungan pendidikan, minimal lingkungan terkecil kita, yaitu sekolah tempat kita mengabdi sebagai guru. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah pada modul 1.1 ditekankan adanya 8 intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pada intinya peran guru adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid. Juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, membekali murid dengan budi pekerti sehingga kelak mereka dapat mencapai kebahagiaan dan mampu menjalankan perannya sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Sedangkan pada modul 1.2 lebih ditekankan bagaimana kita sebagai seorang guru harus mau terus mengembangkan diri dan mengoptimalkan nilai-nilai positif seorang guru penggerak agar mampu menjalankan peran kita sebagai pengajar dan mendidik yang harus menuntun murid-murid dan sekaligus menjadi motor penggerak perbaikan pendidikan di lingkungan kita. Refleksi 4P yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa sangat bersyukur dan merasa mendapatkan pencerahan dari apa yang sudah saya pelajari. Ibarat mendapatkan secercah cahaya saat saya berada dalam kegelapan. Saat cahaya itu hadir, saya dapat melihat sekeliling sehingga tahu dan paham apa yang harus saya lakukan. Begitu juga dengan pendidikan calon guru penggerak ini. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya merasa lebih paham, lebih tercerahkan bagaimana saya harus bergerak untuk murid-murid saya dan juga untuk lingkungan pendidikan di mana saat ini saya berada. Refleksi yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran dikatakan berhasil jika murid-murid mendapatkan nilai tinggi pada mata pelajaran yang saya ajarkan. Selama ini, sebenarnya sudah ada pemahaman awal bahwa pembelajaran hendaknya berpusat pada murid. Tapi, masih sering mengabaikan hal tersebut karena berbagai alasan.
Sebagai guru, selama ini saya seringkali hanya sebatas melaksanakan tugas mengajar dan mendidik murid-murid dan belum maksimal dalam kolaborasi, kurang dalam pengembangan diri, dan jarang melakukan refleksi dan belum menggerakkan rekan-rekan lainnya. Setelah momen tersebut terjadi, saya mendapatkan pencerahan. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari tingginya nilai kognitif murid, tapi juga dilihat bagaimana aspek afektif dan psikomotorik juga dikembangkan. Murid merasakan kenyamanan dan kebermanaan dalam pembelajaran. Apa yang murid pelajari dapat menjadi bekal mereka sebagai pribadi atau anggota masyarakat. Yang kedua, sebagai guru harus senantiasa menjadi pemimpin pembelajaran yang tidak lelah untuk berinovasi, mendesain pembelajaran agar selalu berpihak pada murid. Pembelajaran yang mengakomodir kodrat pada murid hingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, sebagai seorang guru seharusnya saya sering melakukan refleksi dengan apa yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, sebagai guru, saya sangat perlu untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam mendesain pembelajaran, juga dengan pihak lain yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran tersebut. Refleksi yang keempat adalah penerapan ke depan. Penerapan ke depan berupa rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan penguatan serta menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, mandiri. Saya akan berusaha menjadi pendidik yang mandiri dan terus memupuk motivasi dari dalam diri untuk senantiasa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pengajar sekaligus sebagai seorang pendidik. Yang kedua, inovatif. Saya akan berusaha memunculkan ide-ide atau gagasan baru terkait metode pembelajaran, media ajar, atau modul ajar interaktif yang berorientasi pada pembelajaran berpusat pada murid. Yang ketiga, kolaboratif. Saya akan berusaha menjadi guru yang senantiasa menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, orang tua murid, dan pihak lain untuk mendapatkan perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, reflektif. Saya akan berusaha menjadi pendidik yang reflektif, senantiasa mengevaluasi setiap langkah yang saya ambil, terkhusus dalam pembelajaran, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan rekan sejawat. Yang kelima, berpihak pada murid. Saya akan berusaha untuk senantiasa mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan intisari pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Demikian penyampaian saya tentang koneksi antara materi modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetaplah menjadi guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.